600 tahun, ratusan profesor kelas dunia, dan ribuan komputer tercanggih saat ini. Semuanya gagal melakukan satu hal sederhana, membaca satu kalimat saja dari buku ini. Selamat datang di depan artefak paling berbahaya bagi logika manusia, naskah Voynich. Sebuah arsip yang berisi tanaman yang tidak pernah tumbuh di bumi dan bahasa yang tidak pernah diciptakan oleh manusia. Apakah ini pesan dari dimensi lain atau sekadar lelucon jenius yang mengelabui sejarah? Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan gelap di perpustakaan Universitas Yale. Di depan Anda tergeletak sebuah buku kecil dengan sampul kulit berwarna gading yang sudah kusam. Saat Anda membukanya, aroma velum berusia 600 tahun tercium. Bau kulit hewan yang telah melewati ribuan tangan dan ratusan tahun sejarah. Anda melihat ilustrasinya, sangat detail, digambar dengan tinta yang masih tampak hidup. Namun saat mata Anda mulai beralih ke tulisannya, jantung Anda mulai berdegup kencang. Anda tidak mengenali satu pun hurufnya. Ini bukan Latin, bukan Arab, bukan pula karakter Asia kuno. Anda mencoba mencari pola, tapi setiap baris tampak seperti kode rahasia yang mengejek logika kita. Inilah naskah Voynich, sebuah artefak yang sering dijuluki sebagai buku paling misterius di peradaban manusia. Selama ratusan tahun, buku ini telah membuat para profesor linguistik kehilangan kewarasan. Pemecah kode militer Perang Dunia II menyerah dalam frustrasi, dan hingga hari ini, kecerdasan buatan tercanggih pun masih menemui jalan buntu. Sebuah buku yang seolah-olah jatuh dari dimensi lain. Hari ini, kita akan membongkar apa yang sebenarnya tersimpan di dalam arsip terlarang ini. Apakah ini kunci menuju pengetahuan kuno yang hilang, sebuah catatan medis yang disandi, atau sekedar lelucon jenius dari masa lalu? Mari kita telusuri faktanya. Misteri ini muncul ke permukaan pada tahun 1912 di sebuah sekolah Jesuit, Villa Mondragone di Italia. Seorang pedagang buku langka bernama Wilfrid Voynich sedang mencari harta karun literatur ketika ia menemukan sebuah peti berisi dokumen-dokumen lama. Di dasar peti itulah naskah ini berada. Namun sejarah buku ini jauh lebih tua dari penemuan Wilfrid. Di dalam buku tersebut terselip sebuah surat bertanggal 1665 dari Johannes Marcus Marci, seorang dokter kerajaan di Praha. Surat itu menceritakan bahwa buku ini pernah dibeli oleh Kaisar Romawi Suci, Rudolf II, seharga 600 emas dukat. Jika dikonversi ke nilai hari ini, harganya setara dengan puluhan ribu dolar hanya untuk sebuah buku tanpa judul. Spekulasi sempat liar. Ada yang mengira ini karya Roger Bacon dari abad ke-13. Namun, sains memberikan jawaban yang lebih akurat. Pada tahun 2009, ilmuwan dari Universitas Arizona melakukan uji radiokarbon C14 pada lembaran velumnya. Hasilnya mutlak. Naskah ini dibuat antara tahun 1404 hingga 1438. Ini adalah era awal Renaissance, masa ketika dunia mulai beralih dari abad ke-8 menuju cahaya ilmu pengetahuan. Namun, naskah ini seolah-olah berada di jalurnya sendiri, terpisah dari perkembangan peradaban saat itu. Siapapun penulisnya, mereka memiliki dedikasi yang luar biasa untuk menciptakan sistem penulisan baru yang tidak pernah digunakan oleh orang lain di muka bumi ini. Naskah Voynich terdiri dari sekitar 240 halaman yang tersisa. Para ahli membaginya menjadi beberapa bab berdasarkan ilustrasi yang ganjil di dalamnya. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, bagian botani atau The Botanical Frankenstein. Ini adalah bagian terbesar. Ada ratusan gambar tanaman, mulai dari akar hingga bunga. Namun disinilah letak anehnya. Para ahli botani dunia tidak bisa mengidentifikasi satu pun tanaman ini secara utuh. Beberapa terlihat seperti tanaman Frankenstein, memiliki akar dari satu spesies, batang dari spesies lain, dan bunga yang menyerupai organ manusia. Apakah ini flora dari benua yang hilang atau sekedar imajinasi penulisnya?
Kedua, bagian astronomi dan kosmologi. Ada diagram-diagram lingkaran yang rumit. Beberapa menunjukkan simbol zodiak seperti Pisces atau Sagittarius, namun di sekelilingnya terdapat bintang-bintang yang tidak ada di peta langit kita. Ada juga gambar yang menyerupai galaksi spiral, padahal teleskop baru ditemukan ratusan tahun setelah buku ini ditulis. Bagaimana penulisnya bisa mengetahui bentuk galaksi? Ketiga, bagian balnologi atau wanita dan kolam hijau. Mungkin bagian yang paling mengganggu pikiran, menampilkan gambar wanita-wanita telanjang yang sedang berenang di dalam kolam-kolam berisi cairan hijau. Kolam-kolam ini terhubung oleh pipa-pipa organ yang tampak seperti usus atau pembuluh darah. Beberapa teori menyebut ini adalah simbolisme alkimia tentang pemurnian jiwa, sementara yang lain melihatnya sebagai panduan anatomi yang disamarkan. Terakhir, bagian farmasi dan resep, berisi gambar bagian tanaman yang lebih spesifik, biji, akar, dan wadah apoteker, disertai dengan paragraf-paragraf pendek yang tampak seperti instruksi. Apakah ini resep obat awet muda atau justru formula racun yang mematikan? Jika buku ini hanyalah coretan acak atau bahasa palsu, mengapa para ahli kriptografi begitu terobsesi? Jawabannya ada pada statistik. Dalam linguistik, ada yang disebut hukum Zipf. Ini adalah hukum yang menyatakan bahwa dalam bahasa alami manusia, seperti bahasa Indonesia atau Inggris, ada frekuensi kata tertentu yang selalu muncul secara konsisten. Ajaibnya, teks Voynich mematuhi hukum Zipf ini dengan sempurna. Artinya, teks ini bukanlah omong kosong. Ini adalah bahasa yang terstruktur, memiliki tata bahasa, dan memiliki logika. Beberapa tahun terakhir, penggunaan artificial intelligence atau AI mencoba memecahkan kodenya. Tim dari Universitas Alberta sempat mengeklaim bahwa ini adalah bahasa Ibrani kuno yang ditulis dengan memindahkan posisi huruf. Namun, ketika teks diterjemahkan, hasilnya tetap membingungkan. Ada juga teori hoax yang sangat kuat. Beberapa peneliti berpendapat naskah ini dibuat oleh seorang penipu cerdas pada abad ke-15 untuk dijual kepada bangsawan kaya yang lapar akan ilmu gaib. Namun, jika ini adalah penipuan, mengapa si penipu repot-repot membuat ribuan kata dengan struktur linguistik yang begitu rumit dan konsisten? Itu adalah kerja keras yang hampir mustahil dilakukan tanpa bantuan komputer pada zaman itu. Hingga detik ini, naskah Voynich tetap menjadi benteng yang tak tertembus. Ia tersimpan aman di dalam brankas Beinecke Rare Book and Manuscript Library, menanti seseorang, mungkin salah satu dari kalian, yang memiliki kunci untuk membuka rahasianya. Buku ini adalah bukti bahwa di tengah dunia yang serba digital dan transparan, masih ada rahasia masa lalu yang menolak untuk menyerah. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu linier dan ada potongan-potongan pengetahuan yang mungkin memang sengaja dikunci agar tidak disalahgunakan. Apakah naskah Voynich adalah peninggalan peradaban yang hilang atau pesan terenkripsi dari seorang alkemis yang takut dihukum mati? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pastinya. Namun selama buku itu ada, imajinasi manusia tidak akan pernah berhenti bertanya. Terima kasih telah menemani perjalanan kita menyusuri lorong-lorong gelap sejarah hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai misteri seperti ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa penulis asli buku ini? Sampai jumpa di misteri berikutnya.